Eh, oke, aku mulai. Mulai. Sip, sip, sip. Oke. Oke, aku mulai. Selamat sore, Selamat Mas sore Ahmad. semua. Terima kasih banyak Terima sudah kasih banyak meluangkan sudah waktunya meluangkan untuk ngobrol hari ini. ini. Eh, Eh, saya sangat senang bisa saya sangat berbincang senang bisa langsung berbincang langsung dengan Mas Ahmad dengan Mas Ahmad karena sudah karena memiliki sudah memiliki pengalaman yang cukup, pengalaman yang cukup, yaitu yaitu 5 tahun 5 ya tahun di ya di dunia back dunia end. band. Saya makasih juga udah dikasih kesempatan untuk jadi pembicara ya di tugasnya. Oke, Oke Mas. Mas, Mungkin mungkin bisa bisa langsung aja, langsung Mas ya. aja Mas Aku ya. mulai Aku dari mulai dari pertanyaan pertanyaan pertama aja. pertama aja. Boleh, boleh. Untuk Untuk pertanyaan pertanyaan pertama pertama mungkin mungkin bisa bisa ceritakan ceritakan sedikit sedikit tentang tentang perjalanan perjalanan karir karir Mas Mas Ahmad Ahmad sebagai sebagai seorang seorang back-end backend developer. developer. Apa yang Apa membuat yang membuat Mas Ahmad Mas itu Ahmad itu tertarik tertarik pada pada bidang ini? bidang ini? Kalau perjalanan karir kenapa bisa jadi backend ya? Karena memang saya merasa saya nggak punya kreatif desain gitu, jadi nggak bisa di sisi klien atau sisi front end, UI dan segala macam. Jadi memang saya lebih memilih di back end sih. Dan menurut saya uh, lumayan menguasai di logika-logika gitu. Jadi makanya saya lebih memilih di back end. Mungkin itu kali salah satu alasan saya kenapa milih back end sih. Dan juga menurut saya back end uh, core system di sebuah aplikasi ya. Yang memang semua proses logika bisnis sama data-data juga dihandle sama backend. Oke, oke. Oke. Makasih Mas Makasih Ahmad Mas Ahmad atas atas jawabannya. jawabannya. Keren sih, Kan sih suka suka main di main di belakang belakang layar. layar. Logikanya oke Logikanya oke berarti. berarti. Untuk Untuk pertanyaan kedua pertanyaan ya kedua Mas ya ya. Mas ya. Apa Apa teknologi teknologi atau bahasa atau bahasa pemrograman pemrograman utama utama yang Anda yang Anda gunakan gunakan dalam pekerjaan dalam sehari-hari? pekerjaan sehari-hari? Mengapa Anda Mengapa Anda memilih memilih teknologi teknologi tersebut? tersebut? Kalau utama ya, kalau utama sih karena environment kantor itu pakai JS, jadi seringnya pakai Express JS atau Nest sih. Tapi kalau memang yang sering di udah yang udah biasa dipakai tuh biasa juga pakai Laravel. Sekarang sih lagi nyoba di Golemnya juga. Nah itu kenapa itu ya karena environment kantor sih. Jadi memang kalau saya sih prinsip itu apa yang user minta kita harus provide ya. Kayak kita itu juga mungkin salah satu yang kita bisa jual di diri kita buat ke penyedia pekerjaan. Oh ya, Oh oke iya, oke oke, Mas oke, ya. Mas ya. Oh ya Mas, Oh iya tadi Mas, kan tadi kan kita kita belum belum kenalan lebih kenalan jauh lebih tuh jauh tuh dari dari Mas Ahmad Ahmad sendiri itu sendiri itu latar latar belakangnya belakangnya sekarang sekarang kerja di kerja mana? di mana Kan kan belum tahu. belum tahu. Mungkin bisa Mungkin bisa dijelaskan dulu dijelaskan Mas. dulu Mas. Oh iya, saya sekarang kerja di jasa marga ya, sebagai konsultan gitu di jasa marga. Kalau di jasa marga sendiri itu baru hampir 2 tahun sih. Kalau pengalaman saya mungkin kurang lebih seperti yang disebut Mas Nandi tadi ada 5 tahun. Oke, Oke, berarti berarti sekarang di sekarang jasa di marga. jasa marga. Nah, kalau Nah, di kalau di total total pengalamannya lima pengalaman tahun lima itu tahun itu dari dari beberapa beberapa perusahaan yang lain perusahaan yang juga ya lain Mas juga ya. ya Mas. Iya, dari Iya, beberapa iya. perusahaan. Oke, Oke, mungkin bisa mungkin bisa terlanjut ke lanjut ke pertanyaan pertanyaan yang yang ketiga. ketiga. Dari Mas Dari Ahmad Mas sendiri Ahmad itu sendiri itu apa apa arti arti etika etika profesi profesi bagi Anda bagi Anda sebagai sebagai seorang seorang backend backend developer? developer? Etika profesi ya, itu kan eh, memang di pas perkuliahan itu jadi mata kuliah semester 1 kali ya. Kalau di kuliah saya kemarin itu jadi memang kita sebelum melakukan apapun kita harus tahu etikanya dulu. Jadi kita tahu batasan-batasan mana yang kita bisa sampai mana yang tidak bisa kita lewati gitu. Kalau seorang back end sendiri, etika profesinya ya mungkin jujur kalau memang
eh, nggak bisa bilang nggak bisa, atau mungkin kita ke kliennya bilang mungkin butuh kita resource lagi, kita discuss lagi, kita banyak etika lagi gitu. Jangan yang kayak uh, ngomong ke klien atau ke user gitu bisa-bisa ternyata di belakangnya kita kesusahan atau kita bikinnya asal jadi gitu. Jadi memang uh, bagaimana ya, mungkin ya itu tadi kayak asal jadi jadinya sistem yang kita buat mungkin dibilang nggak proper untuk dipakai gitu sih. Oke, mantap. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Apakah menurut Anda, backend developer memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan sistem yang mereka buat tidak disalahgunakan? Jika iya, bagaimana Anda menerapkan dalam pekerjaan Anda? Tanggung jawab moral untuk memastikan tidak disalahgunakan ya. Itu ya sebelum ngebuat sistem kan kita biasanya ada meeting requirement ya. Jadi di situ kita udah uh, memastikan kalau memang tujuan dibuatnya sebuah aplikasi itu untuk sesuatu yang bagus gitu, enggak, bukan yang jelek-jelek. Jadi memang di situ kita udah kritis gitu. Kalau untuk agar nggak ada celah kalau adanya yang nanti bakal disalahgunain. Kayak gitu sih mungkin ya. Serta paling ya di codingannya atau pas sistemnya kita bikin autentikasi, authorization dan segala macam. Itu aja mungkin yang menurut saya uh, preventif ya untuk biar nggak disalahgunakan. Oke, berarti bisa disimpulin sebagai backend developer juga memiliki tanggung jawab ya, Mas ya, atas sistem yang mereka buat itu. Oh iya pasti. Ya. Oke, oke Mas. Terima kasih jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Jika Anda diminta sebuah sistem yang berpotensi mengumpulkan data pengguna tanpa sepengetahuan mereka, bagaimana Anda akan merespon permintaan ini? Itu jelas ya kita tolak ya. Karena memang balik lagi ke etika profesi tadi yang kita memang udah dikasih tahu batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Apalagi ini kan juga secara hukum, bahkan walaupun bukan etika, bahkan hukum pun itu udah melarang kan gitu. Nah, itu juga ada salah satu uh, pernah nge DM ya atau PM gitu nge nawarin buat side job kayak ya intinya dia ngambil data tanpa pengetahuan itu juga ya walaupun memang menggiurkan ya tapi itu berhalangan sama etika sih. Oke, oke. Berarti itu juga bisa kena hukum pidana, Mas ya? Ya harusnya sih bisa sih. Oh, oke, oke. Terima kasih, Mas, atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Apakah Anda pernah mempertimbangkan dampak sosial dari sistem yang Anda buat terhadap pengguna dengan keterbatasan teknologi atau akses internet? Saya pernah buat itu salah satu sistem untuk distribusi bantuan gitu se Indonesia. Nah itu memang di penggunaan aplikasinya pun bahkan sampai jauh di Papua, pelosok segala macam. Jadi memang kita sebelum membuat aplikasi itu makanya ada meeting requirement. Kalau memang ada kawasan-kawasan yang akses internetnya minim, jadi kita provide untuk apa bisa offline atau kita cariin solusi-solusi yang memang agar tetap aplikasinya bisa dipakai. Kayak gitu sih. Oke, berarti bisa tak simpulin tetap mempertimbangkan itu, Mas ya, sesuai dengan daerah yang dibutuhkan tadi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menilai dampak dari kebocoran data atau serangan keamanan terhadap kepercayaan publik pada teknologi informasi? Kebocoran data ya. Kebocoran data kan ini isu yang
kayak sering banget ditemuin ya akhir-akhir ini di 2020-an ke atas. Nah itu kita lihat aja gitu reaksi masyarakat tuh kebocoran data kayak gimana. Nah itu berarti kan kita emang harus aware juga tentang kebocoran data. Makanya karena kalau publik nggak percaya ya siapa lagi yang bakal pakai aplikasi yang kita bikin gitu aja sih. Oke Oke Mas. Mas. Lanjut ke Lanjut ke pertanyaan pertanyaan selanjutnya Mas selanjutnya ya. Mas ya. Ini Ini masih masih nyambung sih nyambung Mas. sih Mas. Kalau Kalau semisal semisal hanya hanya pengguna pengguna mempercayakan data mempercayakan data pribadi pribadi mereka mereka kepada sistem kepada sistem backend backend yang Anda yang Anda kembangkan, kembangkan, bagaimana Anda bagaimana Anda memastikan memastikan kepercayaan ini kepercayaan ini tidak tidak disalahgunakan? disalahgunakan? Eh, untuk rahasia data gitu ya. Kalau sudah itu saya pernah itu eh, mungkin apa ya, salah satu pengalaman saya itu integrasi dengan e-commerce. Nah dari itu yang kita dapat data dari e-commerce itu memang udah dienkripsi atau kayak yang biasa kita temuin di paket itu ada bintang-bintang, jadi memang nomor telepon sama nama pun kita di bintang-bintang sampai ke pihak ketiga. Nah mungkin itu salah satu contoh uh, kita bagaimana nge-handle data-data rahasia gitu ya. Kita enkripsi atau kita seolah-olah dikabulkan gitu. Jadi agak apa cara bacanya itu atau datanya kurang jelas gitu bisa dibaca sama mungkin kita bisa nyatet log gitu ada login untuk akses bahkan sampai di level server pun kita masang login yang akses server itu untuk menjaga kebocoran itu. Oke, Oke, berarti 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 cara-cara cara-cara tersebut itu tersebut itu nanti bakal nanti bakal disosialisasikan Mas ya ke disosialisasikan Mas ya pengguna ke Mas pengguna buat buat mereka itu mereka biar itu lebih percaya lagi gitu. lagi. Oke, Oke, lanjut ke lanjut ke pertanyaan pertanyaan selanjutnya Mas. selanjutnya. Apakah Anda Apakah Anda pernah pernah mengalami mengalami dilema dilema moral moral ketika ketika membangun sebuah membangun sebuah sistem yang sistem yang berpotensi berpotensi berdampak berdampak luas pada luas pada masyarakat? masyarakat? Jika ya, Jika ya, bagaimana Anda bagaimana Anda menghadapinya? menghadapinya? Eh, membangun sistem buat global berarti buat kayak seluruh Indonesia gitu. Mungkin ya berdasarkan saya buat kemarin itu buat pembagi distribusi bantuan itu saya merasa punya tanggung jawab lebih lah karena itu kan apalagi bantuan ke orang yang susah gitu ya. Jadi kita bikin sebagaimana mungkin agar aplikasi distribusinya itu bisa berjalan lancar walaupun di kawasan yang minim akses internetnya dan transparansi datanya jadi memang kelihatan ya udah distribusin siapa yang belum siapa jadi agar distribusinya merata sih. Oke, oke. Terima kasih Terima atas kasih atas jawabannya. jawabannya. Mungkin lanjut ke Lanjut ke pertanyaan pertanyaan selanjutnya, Mas. selanjutnya, Mas. Bagaimana Anda Bagaimana Anda memastikan memastikan bahwa bahwa algoritma algoritma atau atau logika logika bisnis yang bisnis Anda yang Anda buat buat tidak tidak menyebabkan menyebabkan bias bias atau atau diskriminasi diskriminasi dalam dalam penggunaannya? penggunaannya? Kalau itu mungkin balik lagi ke oke, karena logika bisnis kan dibuatnya berdasarkan meeting requirement sebelum pembuatan aplikasi ya. Jadi pas itu memang kita udah lihat kalau memang ada tujuan yang sedikit aja menyinggung atau menyinggung di ranah-ranah yang agak sensitif gitu ya atau diskriminasi ya mungkin disitulah dilatih kita sebagai software engineer berpikir kritis gitu kalau kita nggak atau kita eh, meyakini kalau itu berada di area sensitif mungkin kita bisa langsung eh, apa tuh bisa langsung ngomong ke gitu ke usernya kalau ini kayaknya kurang kurang elok gitu digunakan mungkin seperti itu. Oke, berarti Berarti si si software software engineer itu engine itu atau atau backend ini backend ini nggak harus nggak harus melulu tentang melulu coding, tentang Mas ya. coding mas ya. Berarti tetap Berarti tetap harus harus memperhatikan memperhatikan yang udah yang udah dikirimkan ke dikirimkan ke user itu. user itu
Apabila emang dari sudut ada yang salah, kita bisa ngobrolin lagi ke usernya gitu Mas ya. Iya. Oke, oke. Terima kasih Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, dalam pengembangan sistem, bagaimana Anda menyeimbangkan antara profit perusahaan dan kepentingan publik? Profit perusahaan dan kepentingan publik. Ya, meeting requirement itu sih palingnya. Karena meeting requirement itu memang banyak biasanya antara usernya itu bisa jadi sales, bisa jadi dari bagian marketing dan bagian IT itu biasanya yang saya ikut meeting requirement dan saya. Nah kita di situ kadang jadinya discuss kalau si sales sama marketing mungkin untung di sini. Nah nanti di bagian IT bagaimana implementasinya apa susah. Nah mungkin nanti ada masukan lagi sama tim HR atau apa gitu yang memikirkan tentang publiknya. Jadi kayak apa sales ini untung terus marketing bilang tapi ini publik mungkin nggak bisa nerima IT-nya oh ini nggak agak sulit nih di kita nih mungkin butuh timeline banyak nah mungkin itu pas meeting requirement itu kita bahas. Oke, bisa tak simpulin berarti eh, biasanya diadain meeting dengan semua user Mas ya. Dengan user kayak finance, marketing, dan lain-lain gitu Mas ya. Betul. Oke, oke. Oke Mas, lanjut pertanyaan selanjutnya. Banyak perusahaan menggunakan AI untuk menganalisis data pengguna. Menurut Anda, apakah ada batas etis dalam memanfaatkan data ini? Eh, ada ya harusnya sih ada batasan itu kan mungkin AI di Indonesia ya itu kan hal baru gitu jadi mungkin belum belum ada spesifik itu batasan etisnya atau mungkin tertulis batasan etisnya sampai mana aja. Tapi kita bisa mempertanyakan pada diri kita sendiri sih sebagai manusia gitu. Apakah memang etis menggunakan data orang lain gitu atau enggak? Kan kayak yang sekarang mungkin kemarin sempat viral yang scam retina itu ya. Itu mungkin uh, banyak yang pro kontra tentang untuk apa data retina itu. Tapi harusnya ada sih setiap. Oke, mantap. Terima kasih atas jawabannya Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda pernah mempertimbangkan bagaimana sistem backend yang Anda buat bisa disalahgunakan untuk menyebarkan hoax atau manipulasi digital? Bagaimana Anda menyegahnya? Mempertimbangkan untuk misalnya atau menyebabkan hoax. Kalau itu mungkin berkaitan sama kebocoran data kali ya. Jadi ya seperti tadi kita uh, bikin authorization, bikin autentikasi, token-tokennya kita kasih expired di beberapa waktu tertentu gitu. Sama mungkin kita kasih logging yang bisa kan biasa kan yang ngambil data kita tuh lewat server maksudnya. Jadi kita masang juga logging yang siapa aja yang akses server kita. Jadi dan kita bisa ada beberapa fitur yang bisa ngasih warning gitu juga ke email otomatis kalau memang ada IP-IP yang uh, tidak umum gitu masuk ke server kita. Nah itu mungkin uh, sikap preventifnya ya, untuk tidak ada yang menyebabkan hoax kalau sama dari aplikasi kita. Oke, berarti tak simpulin itu kayak tadi Mas ya. Seorang backend bakal nyiapin kayak two authenticator lah atau dua autentikasi agar tidak terjadi hal tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Bagaimana Anda melihat peran backend developer dalam memerangi masalah seperti deepfake atau penyebaran informasi palsu? Apakah Anda merasa memiliki tanggung jawab khusus dalam konteks ini? Sebagai backend ya mungkin atau secara developer juga secara umum pasti ada perannya sih. Ada peran tanggung jawabnya
untuk masalah defect sama informasi palsu itu kan sebenarnya uh, defect itu mungkin dibuat untuk tujuan khusus ya, bukan untuk sesuatu yang negatif. Jadi kayak kita mungkin ngasih batasan-batasan, atau mungkin kita pas pengguna yang pakai defect itu kita kasih beberapa tahapan agar memang dia menggunakan defect dengan tujuan yang sesuai gitu, bukan buat main-main atau mungkin yang negatif gitu. Jadi mungkin kalau sebisa kita sebagai developernya defect, mungkin kita kasih beberapa tahapan-tahapan sebelum dia memakai sistem itu sih. Oke, mantap. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Oke, bisa aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, ini mungkin cerita sih, Mas. Bisa ceritakan bagaimana pengalaman paling sulit yang Anda alami dalam karir Anda sebagai backend developer, di mana Anda harus milih antara integritas pribadi atau tuntutan kerja dan tuntutan kerja tadi. Uh, Mungkin ya balik lagi yang kemarin yang tadi saya ceritain. Saya pernah di PM ditawarin teman-teman itu untuk bikin suatu aplikasi yang memang base-nya di Kamboja gitu. Kita tahu kan Kamboja bagaimana ya hubungannya sama judi dan lain-lain gitu ya. Nah itu kan juga pasti, dan sistem-sistem judul kita tahu ya, mereka nge-scraping data tanpa pengetahuan gitu, tanpa pengetahuan user. Dan waktu itu saya memang mungkin bisa dibilang lagi butuh duit juga ya, tapi karena kita punya integritas, punya etika juga gitu ya, daripada ternyata kita dikena karmanya di kemudian hari ya, jadi mending kita tolak sih, itu sayang sih itu, tapi ya udahlah ya, daripada kita etikanya jelek. Oke, oke, oke. Mantap, Mas. Bisa jadi pengalaman itu, Mas. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini tinggal jawab pertanyaan, Mas. Dalam dunia kerja, terkadang kita dihadapkan pada keputusan yang menantang prinsip etika. Bagaimana Anda biasanya mengambil keputusan dalam situasi seperti itu? Apa pertanyaan? Oke, sorry aku ulang, Mas ya. Dalam dunia kerja, terkadang kita dihadapkan pada keputusan yang menentang prinsip etika. Bagaimana Anda biasanya mengambil keputusan dalam situasi seperti ini? Uh, Kadang ya kalau udah di posisi itu ya, kalau kita seolah-olah udah di posisi itu, kita udah mungkin setengah jalan nih kontrak kerjanya, atau pas baru udah mulai ketahuan ternyata ada yang aneh-aneh lah gitu ya. Itu mungkin paling, kalau saya pribadi, saya gelisah gitu ya, saya bakal gelisah, saya bakal mikir-mikir apa memang sedampak negatifnya itu besar banget atau enggak gitu ya. Nah kalau mungkin memang besar banget, mungkin saya akan memilih pindah tempat kerja, atau memilih cari opportunity yang lain sih. Karena memang uh, balik lagi ya, itu kita udah diajarin etika juga. Mungkin saya pikir juga tiap agama juga mengajari itu ya, apa yang boleh, apa yang enggak. Jadi ya itu sebagai pegangan hidup kita sih. Oke, oke. Berarti tetap mempertahankan etika, Mas ya, dan kenyamanan di dunia kerja tersebut di lingkungannya. Kalau semisal emang itu dinyatakan kurang baik, maka Masnya memutuskan untuk pindah dari lingkungan tersebut. Oke, oke. Oke, Mas. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Jika suatu saat Anda menemukan celah keamanan di sistem yang Anda bangun, tetapi perusahaan meminta Anda untuk menyembunyikannya demi reputasi, apa yang Anda akan lakukan? Semua orang juga kan demi reputasi ya.
semua orang sekarang juga kayak yang penting dilihat orang bagus, dilihat orang lain keren gitu segala macam. Tapi ya kalau memang ada celah-celah itu, menurut saya akan sampaikan ke perusahaan. Walaupun perusahaan akan bilang menyembunyikannya, mungkin saya akan solve di belakang sih. Tapi sebisa mungkin tidak mengganggu transaksi di sistem. Itu karena kalau bagi saya pribadi kan itu saya jadi nggak bangga gitu dengan aplikasi buatan saya kalau ada yang celah-celah jadi kayak minor-minor gitu kayak nggak suka atau nggak suka kayak gitu sih. Jadi kalau memang walaupun kayak CEO-nya ngotot gitu ngotot ya disembunyiin biar bagus atau segala macam ya kita mungkin bakal diperbaikin di kemudian hari. Oke, oke. Oke. Berarti Berarti bisa tak bisa tak simpulin simpulin meskipun meskipun disuruh disuruh sembunyiin, sembunyiin, tapi tapi sebagai sebagai developer itu developer itu kita kita masih masih ngerasa ngerasa risau gitu risau Mas gitu ya. mas ya. Jadi tetap Jadi harus tetap harus dibenerin lah dibenerin gitu. lah Ini gitu. loh ada Ini yang loh ada lebih yang baik lebih gitu. baik gitu. Oke, oke. Mantap. Mantap. Oke, Oke, terima kasih terima Mas kasih Mas atas atas jawaban-jawaban jawaban-jawaban tadi. tadi. Mungkin Mungkin cukup cukup dari dari saya saya dari dari pertanyaan-pertanyaan pertanyaan tadi. tadi. Eh, Eh, terima kasih Terima juga kasih juga atas atas pengalamannya pengalamannya dan itu dan bisa itu buat bisa buat pembelajaran juga pembelajaran buat juga saya. buat saya. Terima kasih Terima juga kasih juga waktu waktu luangnya luangnya di di pulang kerja pulang ini kerja ini masih bisa masih bisa disempatkan disempatkan gitu ya. gitu ya. Oke, Oke, eh, eh, saya mohon saya maaf mohon maaf apabila apabila masih ada masih ada salah salah kata kata kepada kepada Mas Mas Ahmad. Ahmad. Mungkin Mungkin dari dari saya saya cukupkan. cukupkan. Apakah Mas Apakah Ahmad Mas ada Ahmad ada tambahan? tambahan? Kalau udah nggak ada pertanyaan sih ya. Udah. Oke, 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 karena karena udah juga udah juga saya saya tutup. tutup. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.